Monggo kita awali seperti biasanya dengan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian dari kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang bab tayammum. Kalau di dalam kitabnya disebutkan asbabut tayammumi salasatun, bahwa perkara yang menyebabkan tayammum itu ada 3. Maka sebelum masuk ke 3 penyebab dari tayammum itu, perlu kiranya kita mengetahui tentang apa itu tayammum, dalil-dalilnya apa, baru kita nanti akan membahas tentang penyebab dari kita diperbolehkan untuk bertayammum. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang tayammum, maka secara bahasa tayammum itu maknanya adalah al-qasdu, yang artinya bermaksud. Sedangkan kalau secara syar'i, makna dari tayammum itu adalah bermaksud kepada tanah atau menggunakan tanah untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tayammum itu bisa dijadikan pengganti
kalau kita tidak bisa berwudu, bahkan kalau kita tidak bisa mandi wajib. Dan caranya sama, bukan karena dia lagi junub terus kemudian dia tidak menemukan tanah yang berdebu untuk bertayamum kemudian dia guling-guling, enggak. Mau dia hadas kecil ataupun hadas besar, maka kalau memang tidak menemukan air atau air itu ada cuma kita tidak bisa menggunakan mungkin karena sakit, maka kita bisa bertayamum. Dan bertayamum itu beda dengan istinja. Kalau tayamum baru bisa kita lakukan kalau air sudah tidak ada. Tapi kalau istinja itu pilihan. Mau istinja atau bersuci dengan batu atau air boleh. Meskipun air banyak dia milih pakai batu atau milih pakai tisu boleh. Tapi kalau tayamum baru gak ada air, baru kita boleh bertayamum. Atau air ada cuma kita tidak bisa menggunakan mungkin karena sakit, maka kita bisa bertayamum. Dan tayamum itu cuma 2 langkah gerakannya. Pertama, tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Tentang bagaimana cara mengusap wajah dan mengusap tangan nanti akan kita bahas. Jadi perlu muqaddimah dulu. Jadi yang perlu kita ketahui semuanya adalah tayamum itu berfungsi sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi janabah sekaligus. Dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya. Maka bila ada seseorang yang terkena janabah, gak perlu dia guling-guling seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi cukup dia bertayamum. Karena tayamum itu bisa menggantikan 2 sekaligus, yaitu untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Dan yang perlu kita ketahui lagi, satu tayamum hanya untuk satu salat fardu, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, misalkan saya wudhu di waktu subuh terus gak batal sampai subuh berikutnya, duhur asar maghribnya gak pakai wudhu, selama tidak batal boleh. Tapi kalau misalkan tayamum, satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Duhur kita pakai tayamum, asar belum batal, ketika mau sholat asar wajib tayamum lagi. Cuma ketika kita sholat duhur, tayamumnya itu hanya untuk satu sholat fardu, tapi untuk sholat sunnah bebas. Baca Quran boleh, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah boleh. Cuma untuk sholat fardu wajib tayamum 1 kali. Jadi satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Berbeda sebenarnya, ya. Jadi di antara para ulama 4 mazhab itu beda pendapat. Kalau yang saya sampaikan tadi itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma untuk wawasan kita, biar kita nggak bingung nanti kalau sewaktu-waktu kita dapat pendapat dari yang lain. Jadi kalau pendapat mazhab Hanafi, 1 kali tayamum boleh, tidak ada batasan untuk mengerjakan beberapa sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, seperti yang saya sampaikan tadi, 1 tayamum hanya untuk 1 sholat fardu, tapi boleh untuk beberapa sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu perbedaan di antara para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang dalil tayamum, itu lengkap di Al-Quran disebutkan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Jadi di Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 dikatakan, kemudian kamu jika tidak mendapatkan air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, yaitu sapulah mukamu, sapulah tanganmu. Ini dalil dari Al-Quran. Ada lagi dalil dari hadis, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dikatakan telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci. Jadi memang tanah itu bisa dijadikan alat bersuci. Jadi tanah itu pada hakikatnya suci selama tidak tampak ada najis di atasnya.
Makanya jangan ragu kalau misalkan kita lagi di perjalanan, apalagi sekarang musim hujan, kok ada genangan air, kemudian kita kepercik dari genangan air itu. Pertanyaannya, baju yang kena percikan genangan air hujan suci atau tidak? Halo? Halo, orangnya ada pada ini? Ada nggih? Alhamdulillah. Saya ulangi lagi, ada air genangan, air hujan. Kemudian kita naik sepeda motor, ada yang ngebut, terus kena baju kita. Baju kita kotor atau tidak? Kotor. Suci atau tidak? Nah, jadi kotor itu belum tentu najis. Bersih belum tentu suci. Termasuk genangan air hujan itu, meskipun kotor, karena campurannya itu adalah campuran yang suci, tanah suci, air hujan juga suci, suci ketemu suci, jadi tetap suci. Selama di situ tidak ada campuran kotoran dan lain sebagainya, maka ketika kena baju kita, meskipun kotor tetap suci. Tapi kalau jelas, loh di situ ada kotoran ayam, kotoran kambing, terus kena baju kita, ya jelas baru najis. Kalau kita nggak melihat secara zahir, nggak usah dicari-cari. Ya, kita lagi jalan kok bos, ono teleke enggak dicari, ya ojo merepotkan diri sendiri. Ya, kalau nggak kelihatan, oh nggak ada, aman. Ya, kadang-kadang kita itu sering merepotkan diri sendiri. Padahal sebenarnya Islam gampang, agama Islam itu cuma kita yang merepotkan diri sendiri. Itu yang kedua. Dalilnya adalah dari hadis Nabi. Ada lagi dalil dari ijma'. Jadi selain Al-Quran dan hadis, para ulama kaum muslimin semuanya sepakat atas adanya masyru'iyah tayammum sebagai pengganti wudu. Dan yang perlu kita ketahui lagi, tayammum itu hanya milik umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu kekhususan umat Nabi SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, disyariatkan tayammum sebagai pengganti wudu dalam kondisi tidak ada air atau tidak mungkin bersentuhan dengan air. Kalau agama-agama samawi lainnya seperti Nasrani, Yahudi nggak ada. Jadi syariat tayammum itu nggak ada, hanya milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Safinatun Najah dikatakan di sini, asbabut tayammumi salasatun. Perkara yang menyebabkan tayammum itu ada 3. Sebenarnya banyak, cuma yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah 3. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak adanya air. Jadi dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu atau untuk mandi, maka kita itu bisa melakukan tayammum dengan tanah. Cuma ketiadaan air itu harus dipastikan. Hanya nggak ada air di dalam rumah langsung tayammum, enggak, nanti ada jaraknya. Kita wajib mencari dulu, dan ada jaraknya sampai berapa meter, bahkan berapa kilometer. Kira-kira berapa Pak jaraknya nyarinya, baru kita boleh tayammum? Belum tahu. Nah ini nanti yang akan kita bahas. Bukan air mati langsung tayammum, enggak, harus dilihat dulu sebelah nyala enggak, depan belakang nyala enggak, jarak nyari ke kanan ke kiri ke depan belakang itu sampai berapa meter. Nah itu ada pembahasannya. Apakah masih ada air lain atau tidak? Lah kok tiba-tiba memang benar-benar gak ada air, tiba-tiba mau tayammum, hujan turun, berarti sudah hilang. Kita nggak bisa tayammum, tetap pakai air hujan. Dan di zaman sekarang ini sudah banyak air kemasan. Selama kita masih bisa membeli air kemasan, berarti itu tergolong masih ada air, belum boleh tayammum. Ya, air mati langsung tayammum. Sedangkan di depan banyak orang yang jual air, gak bisa, harus kita beli, berarti itu masih dikatakan kita menemukan air. Apalagi di pinggir jalan, ya beli 1 gelas dipakai untuk wudhu itu sudah bisa. Ya, minuman yang ada di depan kita segini sudah bisa dipakai wudhu. Cuma nanti kalau mau tahu caranya ya harus praktek. Kalau praktek ya nggak di dalam masjid, ya harus di luar, ya dimarahi sama Pak RW. Ya nanti gimana caranya? Belum saya praktekkan. Ya nanti ajalah akhir-akhir ya. Masa praktek di sini bisa-bisa dimarahi habis-habisan ya.
Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu, namun tetap tidak berhasil, nyari kanan kiri depan belakang, mau beli juga nggak ada yang jual, baru kita diperbolehkan tayamum dengan tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu, ya, dikatakan dari Imran bin Husain berkata, kami pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Beliau lalu sholat bersama dengan orang-orang. Tiba-tiba ada satu orang tidak ikut sholat, ya, agak-agak bersembunyi, memencilkan diri. Kemudian beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak sholat? Orang itu menjawab, aku terkena janabah. Kemudian beliau mengatakan, gunakan tanah untuk tayamum, dan itu sudah cukup. Jadi artinya di samping sebagai pengganti wudhu, tayamum juga bisa dijadikan sebagai pengganti mandi janabah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meskipun selama 10 tahun. Kok benar-benar gak ada air selama 10 tahun, boleh, ya. Dan itu untuk wudhu dan mandi, bukan pengganti minum, ya. Katanya Ustadz, tanah itu bisa pengganti air. Lah kok gak ada air minum, malah minumnya pakai tanah, ya? Nggak usah gitu. Nah, sekarang bagaimana jarak mencari air? Jadi yang pertama, cari di sekitar rumah, di dalam rumah, di tetangga. Kalau di sekitar rumah tidak ada, cari 150 meter ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Kok 150 meter dari rumah belum ada? Yang ketiga itu cari hingga 4,5 km dari rumah. Untuk yang ketiga ini tidak wajib mencari ke sana, kecuali kalau dia yakin memang ada info di sana 4,5 km ada air, baru cari. Kok sudah ada info dari saudara kita atau teman kita, di sini juga nggak ada air, baru boleh berwudu. Dan ini dijelaskan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Jadi jaraknya lumayan jauh untuk nyari. Ya, kalau di sekitar kita berarti sampai berapa? 150 meter. Berarti kalau dari masjid sampai ke jalan. Kalau 4,5 km sampai mana Pak RW? Sampai mana? Candi. Iya lah, jauh banget ya. Nyari ke candi. Ke Bohar, Wage, kejauhan ya. Tapi kalau sudah ada info di sana, oh di Bohar, anggaplah 4,5 kilo. Gak ada air, gak usah ke sana, ya. Makanya kan ada telepon itu, tanyakan, oh di sana ada air, belum boleh untuk berwudu, berangkat untuk cari ke sana. Jadi nggak sembarangan dikit-dikit air mati tayamum, enggak, ada ilmunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkara yang menyebabkan tayamum, wal maradu, yaitu sakit. Oke, sebelum saya membahas tentang bab sakit yang menjadi penyebab bolehnya tayamum, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Jadi saya ajak diskusi biar enggak sempat untuk tidur, ya. Soalnya subuh itu enak untuk tidur. Monggo kalau ada. Monggo Bah. Ke gunung, ini tukang daki ini tukang daki, sampai kemana? Gunung Uhud, apa? Mount Everest, ya, puncak. Ini tukang daki. Bagaimana kalau misalkan kita sedang mendaki, kemudian masuk waktu sholat, lah kok nyari air gak ada? Lah memang ada, gak ada air. Terus kalau kamu gimana? Sholat apa enggak? Dijamak. Kamu ngaji ke siapa kamu? Iki kecewa guru, kok dijamak iki piye? Tapi kalau perjalanannya jauh ya dari sini ke sana. Oh ya benar berarti ya. Perjalanan dari sini ke sana 80 kilo, boleh dijamak. Pintar. Nah, kalau gunungnya misalkan kita memang di bawah gunung rumahnya,
dan untuk 80 km nggak nyampe, beda caranya. Ya, misalkan nizam, biasanya di mana? Gunung apa, Zam? Yang paling jauh? Panderman itu jauh. Batu. Itu lebih dari 80 kilo. Lebih. Nah, di sini kan sudah ada rukhsah, yaitu menjamak qashar salat. Kenapa? Sudah 80 km. Yang penting bukan untuk maksiat. Meskipun perkara yang mubah boleh, maka boleh dengan cara di jamak qashar. Lah kok misalkan dia orang Batu naik ke gunung yang ada di Batu, kan nggak nyampe jaraknya. Nyari air, pertama dicari dulu. Di sana nggak ada air terjun gitu. Dan memang nggak ada, maka boleh tayamum. Tapi ingat, karena kita berada di negara Indonesia yang berada di tempat yang umumnya sebenarnya ada air, tayamum itu, kemudian sholat yang kita lakukan itu hanyalah sholat hormat waktu. Jadi nanti ketika turun dari daki kita sholat lagi. Makanya nanti ketika kita sholat dengan tayamum, ada kalanya nggak perlu ngulang sholat, ada kalanya untuk mengulang sholat. Nanti akan dibahas agak ke belakang. Oke, gitu Bang? Nah, kalau misalkan ada air seperti ini kalau saya minum, ya sudah, saya nggak bisa wudhu, ya sudah tayamum. Cuma nanti ketika turun, karena kita berada di tempat lingkungan yang air sebenarnya banyak, bukan di gurun pasir, ya, maka nanti kita ulang sholat yang kita kerjakan, sholat hormat waktu. Kalau misalkan air banyak, apakah boleh dengan air segini? Boleh, ya. Makanya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut, tapi agak ke bawah dikit, Bah, oke? Supaya lebih jelas. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo, Bah, silakan, Bah. Ya, ya, tanah. Jadi yang dimaksud dengan tanah itu seperti apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i agak ketat, Bah. Berbeda dengan teman-teman Muhammadiyah. Kalau teman-teman Muhammadiyah nempelkan ke tembok itu sudah dianggap cukup. Kenapa? Tembok itu sudah mengandung tanah. Tapi yang NU, teman-teman Nahdiyin yang bermazhab Syafi'i itu agak ketat. Kenapa? Harus ada tanah lahu ghubarun, yang berdebu. Makanya kalau teman-teman Nahdiyin itu harus ada tanahnya yang ada debunya, kemudian ditempel, kemudian ditepuk atau ditiup, baru kita usap ke wajah dan tangan. Jadi monggo nanti Abah mau ikut pendapat yang mana. Kalau mazhab Syafi'i harus ada tanah yang berdebu. Kalau pakai teman-teman Muhammadiyah, tempel ke tembok, tempel ke sesuatu yang berdebu, itu sudah cukup. Kalau saya pakai pendapat yang dalam mazhab Syafi'i yang harus ada tanah yang berdebu. Kalau saya menganggap kalau ke sini tidak cukup, ada syarat-syarat tambahannya. Jadi kalau misalkan kita mau nempel, ada syarat tambahan, gak sembarangan. Kalau di pesawat misalkan, itu ada debunya apa enggak? Hah? Di pesawat kan ada, langsung nempel gini kan? Ada debunya enggak itu? Makanya kalau dalam pembahasan di sini nanti ada pembahasan tambahan sebentar. Ini pembahasannya langsung ke bawah ini masalahnya. Ya, tak jawab sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini. Tayamum dengan menggunakan debu di kursi kendaraan, apakah cukup tayamumnya? Menurut mazhab Syafi'i, tayamum itu hanya sah dengan menggunakan debu yang dapat berhambur. Tanah terus ada debunya, sangat ketat. Yang juga dapat melekat pada wajah dan tangan. Jadi aturan dalam mazhab Syafi'i kan kita sudah tahu kemarin, masalah wudhu ketat, termasuk juga masalah tayamum. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Sayrazi, di mana dikatakan tidak diperbolehkan bertayamum kecuali dengan debu suci yang dapat berhamburan dan menempel pada wajah dan kedua tangan. Ini dalam kitab At-Tanbih fil Fiqh Syafi'i. Artinya kalau di dinding bagaimana? Nah, ini debu yang menempel pada kursi kendaraan bisa digunakan sebagai alat tayamum ketika debu tersebut satu ada syaratnya.
suci. Dua, belum digunakan untuk tayamum oleh orang lain, karena kalau sudah digunakan maka debunya menjadi debu mustakmal. Nah, kalau di kendaraan, di pesawat sudah dipakai oleh yang sebelumnya, dipakai lagi, berarti debunya menjadi debu mustakmal kalau memang ada debunya. Kalau nggak ada. Yang ketiga, dapat berhamburan seperti halnya sifat debu pada umumnya. Nah, yang di pesawat atau di kendaraan bisa nggak berhamburan? Nah, enggak. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak mencukupi nempel di tembok atau di kendaraan. Tapi monggo, kalau misalkan mau pakai teman-teman Muhammadiyah yang mengatakan itu cukup, kita saling menghormati perbedaan pendapat. Yang penting masih mau sholat, ya. Mau pakai pendapatnya siapa, wis. Tapi kalau saya pakai pendapat yang ketat ini, bah. Okay. Cuma tidak menyalahkan pendapat yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adab. Gibah, monggo bah. Untuk apa, bah? Ya, ya. Debu prinsipnya adalah bahwa debu itu untuk mempermudah kita dalam bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Allah untuk mempermudah kita. Allah mempermudah kita, umatnya, untuk mensucikan diri, ya. Makanya ada cara tayamum. Makanya yang penting ada debu, wes boleh pakai. Lah kalau debunya najis, ya enggak, tetap ada ketentuannya. Islam itu mudah, cuma gak boleh diambil mudah-mudahnya. Ya, kalau misalkan Islam mudah terus kita mudah-mudahkan, wah, orang-orang nanti akan membuat pendapat sendiri-sendiri. Gak ada manfaatnya mazhab-mazhab fikih yang sudah ditulis kitab-kitabnya oleh para ulama, aturan-aturan yang ditulis para ulama, ya gak ada. Ya tetap ada ketentuannya. Seperti misalkan istinja kan boleh dengan tisu, cuma kan para ulama mengatakan ada ketentuannya, gak sembarangan tisu yang dipakai. Kalau yang dipakai adalah tisu basah, maka menyebar najisnya. Maka yang dipakai harus tisu kering. Batu juga batu kering. Termasuk ketika kita menggunakan debu, memang itu sebagai alat untuk mempermudah kita, ya. Dimudahkan, gak ada air, boleh pakai debu. Cuma ada ketentuan debunya harus suci. Kalau dalam mazhab Syafi'i ketentuannya ada sendiri, harus yang berdebu, ya, kayak biasanya debu. Mungkin dari teman-teman Muhammadiyah gak harus berdebu, yang penting ada tempelan debu di mana? Di dinding, wes cukup. Nah, inilah namanya ijtihad dari para ulama. Namanya ijtihad, kita nggak boleh kalau ada ijtihad A menghapus ijtihad B, tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Anda boleh pakai ijtihad A tanpa menyalahkan ijtihad B. Anda boleh pakai ijtihad B, pendapat B, tanpa menyalahkan pendapat A. Nah, kalau yang saya kan pakai pendapat yang ketat, yaitu pakai yang harus ada tanah yang berdebu yang bisa menempel ke wajah dan tangan. Apakah saya boleh menyalahkan pendapat teman-teman Muhammadiyah yang mengatakan boleh di dinding? Tidak boleh, ya, karena mereka punya ijtihad. Allah sudah memudahkan dengan mengganti tanah, tapi kita ikuti tanah yang seperti apa yang digunakan. Nah, ketika berbicara tanah, para ulama akhirnya berbeda pendapat, gitu bagi. Mudah memang, tapi jangan diambil mudah-mudahnya. Memang gampang, tapi jangan seenaknya menggampangkan diri dalam beribadah. Tetap kita ikuti ketentuan dan gak boleh menafsirkan baik Al-Quran atau hadis dengan pikiran kita.
Kenapa Allah yang mengingatkan? Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Monggo, ulama siapa yang dijadikan rujukan? Kalau yang diikuti jadikan rujukan adalah ulama mazhab Syafi'i, ketentuannya begini, ikuti. Oh, saya ulama yang begini, yang boleh mengatakan nempel di tembok boleh. Berarti yang penting ada ulama yang kita ikuti, jangan pakai pikiran kita. Bahaya kalau pakai pikiran kita. Kenapa? Kita ini bukan ahli, ya, kita awam. Wong baca Al-Quran kadang-kadang ya masih keliru-keliru, ada harokatnya masih keliru-keliru, apalagi gak ada harokatnya. Lah saya tadi bingung, habis sholat lah iki ngaji kitab Safinatun Najah, kitabnya ketinggalan. Akhirnya tak cari di situ, nemu ketinggalan kitab saya. Lah iki kitab endi. Untungnya kok Pak Miftah nyiapkan kan ya. Tak cari tadi. Oh ini ada, aman wis. Ketinggalan. Ya, harus ada kitabnya. Cuma tak tambahi penjelasan. Gitu bagai mudah, cuma ketentuan kemudahannya sudah dijelaskan oleh para ulama. Ulama siapa yang mau diikuti? Monggo. Ya, gak boleh menyalahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan monggo sebelum dilanjut? Monggo silakan. Suara tidak terdengar, kalah sama kipas. Habis hujan basah, becek, berarti air ada kan? Airnya menggenang. Jadi selama masih ada air, gak bisa bertayamum. Air itu masih bisa didapatkan, tidak harus dari genangan-genangan. Yang ada di rumput-rumput itu juga air. Apa? Embun bisa. Jadi ada air mutlak, air suci mensucikan 7. Jadi ada air itu 7 dan ini air suci mensucikan. Jadi ada air yang turunnya dari langit, ada air yang bersumber dari tanah. Yang turun dari langit, air hujan, air embun, air salju. Yang turun dari tanah, yang bersumber dari tanah, air sungai, air sumur, air laut, sumber mata air, ada 7. Embun bisa. Embun itu kan ya kadang-kadang ya nempelnya di pepohonan. Ya kumpulkan dulu ya. Ya apa caranya ngumpulkannya? Selama masih ada air belum bisa bertayamum. Kalau memang apa namanya? Ini enggak ada ini Ustaz, padang pasir. Padang pasir terus kemudian basah semuanya padang pasirnya. Ya. Terus wudu'e ya apa? Ya mau enggak mau pakai genangan. Kenapa? Airnya suci itu, cuma kotor. Ya. Jadi selama masih ada air, tetap wajib menggunakan air. Ya, dalam perjalanan misalkan. Jadi nanti itu ada kita boleh bertayamum tapi wajib mengulang. Oke, tak sebutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini. Salat dengan tayamum ada kalanya harus diulangi, ada kalanya tidak. Contoh, saya kasih beberapa contoh. Salat yang tidak perlu kita ulangi, jika kita bertayamum, misalkan kita bertayamum di tempat yang sudah biasanya tidak ada air, gak perlu diulangi. Contoh gurun pasir, gak perlu ngulangi. Kenapa? Karena memang biasanya tempat itu tidak ada air. Kalau misalkan tempat yang biasanya ada air kok tiba-tiba nggak ada, kok tiba-tiba basah semuanya, becek, tetap boleh tayamum. Ya tayamumnya dengan cara yang kedua tadi, tapi tetap ngulangi nanti sholatnya. Ya itu solusi. Yang kedua, butuh pada air untuk diminum seperti tadi. Ada air, lah kalau saya pakai wudhu, saya kehausan karena saya posisi di puncak, misalkan seperti itu, maka boleh bertayamum. Ya, dan memang nggak ada di situ. Tapi kalau kondisi itu di bawah memang ada, nanti diulangi. Ya kondisinya misalkan di padang pasir yang gunung adanya cuma pilihannya seperti ini. Nah itu
gak perlu mengulang. Ada lagi butuh untuk menjual air untuk biaya hidup, gak perlu ngulangi. Atau juga sakit, ya sakit itu bukan cuma batuk wis tayamum. Kalau batuk itu nggak boleh kena air tak kira-kira? Boleh kan ya? Batuk tayamum, kena panu tayamum. Enggak. Memang kalau misalkan dia pakai air, dia tambah parah penyakitnya, maka boleh dia bertayamum. Misalkan ada keterangan dari dokter, oh ini nggak boleh kena air. Kalau kena air tambah parah, boleh tayamum, nggak usah ngulangi. Ada lagi, kita harus ngulangi. Kita punya air, lupa kalau kita punya air, disimpan di mana lupa, kita tayamum, wis kadung tayamum baru ingat. Nah itu harus ngulangi. Atau melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air, hanya saja pada waktu itu kebetulan habis. Nah kita tayamum tapi nanti ngulangi. Jadi ada kalanya kita harus ngulangi, ada kalanya tidak perlu ngulangi, tergantung kondisinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, yaitu faqdul ma'i, tidak ada air. Yang kedua, wal maradu, karena sakit jika terkena air. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, maka hukum bertayamum adalah bukan wajib. Sakit tidak harus bertayamum, enggak. Kalau kita dalam keadaan sakit, hukum bertayamum bukan wajib, tapi hukumnya boleh. Kalau kita bilang wajib, maka nanti orang yang berwudu jadinya haram. Boleh, karena setiap orang yang sakit belum tentu dia tidak boleh kena air. Ada kalanya dia ya tetap masih boleh kena air, ada kalanya memang gak boleh kena air. Kalau memang ada keterangan dari dokter gak boleh kena air, maka wajib bertayamum. Kalau masih boleh kata dokter, boleh pilihannya mana yang enak buat kita, kira-kira tambah parah enggak kalau kena air atau tidak. Maka orang sakit boleh bertayamum. Dan ini diceritakan dalam hadis yang sangat panjang dari Jabir radhiyallahu anhu. Kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Pecah kepalanya, bocor kepalanya, kemudian dia tidur. Ketika tidur dia mimpi basah. Ketika bangun dia bingung, nanya kemudian, apakah kalian membolehkan saya bertayamum? Kepalanya bocor masalahnya. Teman-temannya malah menjawab, kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum, harus pakai air. Akhirnya dia pakai air mandi. Nah kena air, lukanya tambah parah, mati. Cerita akhirnya kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukup baginya untuk bertayamum. Maka orang yang sakit boleh bertayamum. Dan obat kebodohan itu adalah bertanya. Jadi kalau memang sakit silakan boleh, tapi sakitnya ya harus jelas ya. Kalau membahayakan jika kena air. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Butuh air selain untuk taharah, seperti untuk memberi minum binatang yang dihormati menurut syarak yang sedang kehausan. Kita ada air segini, ada binatang yang memang dihormati oleh syarak, maka ini kasih kepada binatang itu, binatang yang kehausan, kita tayamum boleh. Tapi kalau misalkan binatang yang tidak dianggap mulia oleh syariat, gak boleh kita kasih. Nah di sini dikatakan ada 6 yang tidak dimuliakan, yang tidak dihormati oleh syariat. Jadi kalau kita melihat 6 ini kehausan, biarkan, jangan kasihkan kepada 6 hal ini, tapi kita tetap pakai untuk berwudu. Maka dikatakan di sini, adapun binatang yang tidak dianggap mulia menurut syarak ada 6. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat padahal dia Islam, dianggap binatang
yang tidak dimuliakan oleh syarak. Ya, orang nggak sholat, dia kehausan, biarkan, kita pakai wudhu, nggak boleh. Yang kedua, orang yang berzina muhson. Jadi orang yang melakukan zina sedangkan dia sudah beristri atau bersuami. Zina muhson, punya suami, punya istri, berzina, maka dia harus diapakan? Dirajam sampai mati, itu dilempari. Yang ketiga, orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ini juga tidak dimuliakan oleh syariat. Yang keempat, kafir harbi, orang non-Islam yang memerangi umat Islam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi itu yang memerangi umat Islam, kalau kafir zimmi yang berdamai, ya, tetangga kita yang berdamai, ya kita harus berbuat baik. Dia kehausan, jangan dipakai wudhu, kasih. Tapi kalau kafir yang memerangi kita, biarkan dia kelaparan sampai mati. Yang kelima, anjing buas. Tapi kalau anjingnya jinak, boleh dikasih. Kalau buas, jangan. Yang keenam, babi. Jadi 6 hal ini tidak dianggap mulia menurut syarak. Tapi untuk yang lain yang tidak disebutkan, itu dianggap mulia. Jadi kalau ada yang butuh air, dia kehausan, maka kita berikan air kita dan kita boleh berwudu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi 3 sebab-sebab tayamum yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Tapi sebenarnya banyak. Suhu sangat dingin misalkan, ya, di tempat-tempat tertentu, kalau misalkan kita memaksakan pakai air, itu bisa sampai menusuk tulang, bahkan ya bisa bahaya. Orang yang tinggal di mana? Eropa, ya, yang mungkin ada musim saljunya itu dingin. Kalau mereka punya penghangat, pemanas, boleh. Jadi kita wudhu dengan air hangat itu boleh. Nah, kalau cuma di batu, wis langsung tayamum, wong itu nggak membahayakan kok. Iki, kamu tayamum di batu, nggak wudhu malah, ya, nggak boleh. Kalau di batu meskipun dingin, ya, di mana terawas meskipun dingin, ya, wong nggak sampai membuat sakit. Loh, di tempat-tempat tertentu yang dekat dengan kutub, ya, di Eropa dan lain sebagainya, musim salju, dia berwudhu, kedinginan. Kalau dia punya pemanas, boleh dipanasi, pakai wudhu boleh. Maka kalau memang nggak mampu, ya boleh. Air tidak terjangkau, misalkan saya mau menjangkau, tapi di depan ada binatang buas, ada air di sana, boleh kita bertayamum. Jadi banyak sebenarnya penyebabnya. Atau air tidak cukup. Jadi bukan karena air tidak ada, air ada cuma airnya tidak cukup. Sebab ada kepentingan yang lain yang harus didahulukan. Ya, mungkin dibutuhkan untuk minum, dibutuhkan untuk ini, akhirnya nggak cukup, boleh bertayamum. Atau habisnya waktu, gibah, monggo bah. Ya. Ya, air 1 sendok misalkan. Kalau air 1 sendok kira-kira bisa nggak untuk bersuci? Misalkan untuk berwudu, nggak cukup, bah. Ya. Kalau 1 gelas ini masih bisa cukup untuk berwudu. Kalau untuk mandi mungkin nggak cukup. Untuk mandi nggak bisa merata. Tapi kalau wudu dengan ini bisa. Makanya nanti akan praktik, bah, ya. Nanti praktik tapi di luar, ya. Kalau di apa? Ya. Ya. Batas air minimal yang bisa digunakan untuk bersuci adalah 1 kullah. Enggak ada, bah, pendapat yang mengatakan batas 1 kullah. Yang ada itu air itu ada 2, ada air banyak, ada air sedikit.
Air banyak itu ukurannya 2 kullah atau lebih. 2 kullah itu 216 liter. Kalau diukur panjang lebar tinggi itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, itu namanya air banyak. Artinya air banyak itu kalau kejatuhan najis selama warna, bau, rasa tidak berubah maka tetap suci. Yang kedua, ada air sedikit. Meskipun airnya tidak sampai 2 kullah, bukan berarti tidak boleh kita pakai. Contohnya air ini air tidak nyampe 2 kullah, bukan berarti kita tidak boleh pakai air sedikit ini. Boleh, yang penting kita hati-hati. Jangan sampai ada najis masuk ke tempat ini. Karena kalau air yang kurang dari 2 kullah, kejatuhan najis meskipun tidak berubah bau, warna dan rasa, maka otomatis najis sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selama kita bisa menjaga, caranya gimana? Ya, mengalirkannya, maka bisa digunakan. Bahkan Nabi itu ya wudhunya sedikit airnya. Kita yang kadang-kadang kebanyakan, kita itu kadang-kadang dinyalakan terus, itu mubadzir. Cuma ya mau gimana lagi, wis kebiasaannya kita, termasuk saya, kurang mantap gitu loh. Padahal Nabi nggak seperti itu. Nah ini koreksi untuk kita, saya juga ya. Nabi ini segini cukup untuk 2 orang ini ya, bahkan 3 ya. Makanya nanti butuh praktik segimana caranya, karena nanti ada fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada bagian yang harus dibasuh. Kalau basuh pakai air sedikit gini, ini gimana caranya? Namanya dibasuh harus ada air yang tergenang dan mengalir. Bagaimana caranya, praktiknya itu nanti akan dipraktikkan. Kalau mengusap beda lagi. Kalau mengusap tinggal dibasahi, air dibuang, disentuhkan, itu sudah mengusap. Tapi kalau membasuh ada air tergenang, harus dialirkan minimal gini. Letakkan di sini, ada air tergenang sedikit. Selama air ini tidak berpisah, kan sedikit yang tergenang. Kalau berpisah dari tangan kita, itu berubah nama menjadi air mustakmal. Selama airnya tidak berpisah dari tangan kita, meskipun sedikit, kita alirkan seperti ini, itu air suci mensucikan. Tinggal kita ratakan. Nah, nanti mudah-mudahan ada waktu untuk praktek. Oke, Pak RW, praktek di dalam saya dihabisi. Harus praktek di luar ini ya. Nanti beberapa orang ngikuti. Nah, kalau misalkan ada LCD ya bisa setel. Cuma saya agak capek pakai LCD itu ya. Nyeting-nyetingnya. Gitu Pak ya. Monggo, Pak. Ya, ini mau saya jawab versi mazhab Syafi'i atau versi mazhab yang lain? Semuanya ya sampai besok ini. Sekarang yang paling ketat mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i pernah saya sampaikan, apakah Nabi pernah sholat di atas kendaraan? Pernah. Saya tanya, sholatnya Nabi di atas kendaraan sholat wajib atau sholat sunnah? Pernah saya sampaikan atau tidak? Loh, belum dah. Loh, belum. Waduh. Kan beneran ini sampai besok ini ya. Pertanyaan kok minta 1 semester ya. Sebentar. Tak sampaikan dulu. Karena masalahnya kendaraan. Harus disampaikan Nabi pernah enggak sholat di atas kendaraan. Sebentar, tak sampaikan dalil-dalilnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sabar. Tak bukakan dalil biar lebih mantap. Padahal kayaknya pernah ya, cuma saya yang lupa atau jamaahnya pas ngantuk ya. Kayaknya jamaahnya pas ngantuk iki. Aduh, atau nggak datang jangan-jangan ya. Repot iki. Nah, ini. Oke. Jadi yang nonton di TikTok iki 320. Di situ berapa yang nonton jam? 55. Subuh banyak ternyata ya yang nonton. Oke. Tentang sholat di atas kendaraan. Makanya nanti akan terjawab versi mazhab Syafi'i seperti apa. Oke, yang pertama,
Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Rasulullah mengerjakan salat di atas tunggangannya kemanapun dia menghadap, dan jika beliau hendak mengerjakan salat fardu beliau turun kemudian salat menghadap kiblat. Berarti salat di atas kendaraan yang dilakukan oleh Nabi salat apa? Sunnah. Satu, belum selesai. Hadis solat masih di atas kendaraan, cuma riwayat yang lain. Imam Bukhari mengatakan an Jabir ibni Abdillah anna nabiyya kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada ay yusalli al maktubah nazala fastaqbala al qiblah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi solat di atas kendaraan menuju ke arah timur, gak menghadap kiblat pada waktu itu. Namun ketika beliau mau solat wajib, beliau turun solat menghadap kiblat. Dua, berarti yang solat di atas tunggangan adalah solat sunnah lagi. Yang ketiga, inna Rasulullah kana yutiru alal ba'ir, sesungguhnya Rasulullah melakukan solat witir di atas ontanya. Solat witir, solat sunnah. Yang paling jelas ini kalimatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilati yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Aku melihat Rasulullah di atas hewan tunggangannya melakukan salat sunnah dengan memberi isyarat dengan kepala beliau ke arah mana saja hewan tunggangannya menghadap, salat sunnah. Rasulullah tidak pernah melakukan seperti ini untuk salat wajib. Jelas ini. Berarti yang boleh dilakukan di atas kendaraan adalah salat sunnah. Bagaimana kalau sholat wajib? Rasulullah turun dan menghadap ke kiblat. Ustadz, iki pesawat Ustadz. Ya apa? Saya harus turun lah mati. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i akhirnya ada pendapat. Karena kita sholatnya di atas kendaraan, dan kalau di kendaraan itu bisa saja syarat tidak terpenuhi. Satu, syarat yang tidak terpenuhi, bisa saja kendaraan berbelok arah, akhirnya tidak menghadap kiblat. Sedangkan sholat wajib harus menghadap kiblat. Yang kedua, bisa saja kalau di pesawat kita tidak bisa berdiri padahal kita dalam kondisi mampu berdiri. Ketiga, bisa saja kalau misalkan airnya tidak cukup, sedangkan air di pesawat kan ya suruh jangan dipakai banyak-banyak. Akhirnya yang seharusnya kita berwudu, akhirnya kita milih tayamum. Ada beberapa syarat dan rukun yang tidak bisa kita penuhi. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Nawawi dikenal dengan solat lihurmatil wakti. Solat yang kita kerjakan di pesawat hormat waktu. Kenapa? Ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Solat supaya duduk, belok ya urusannya. Tapi ketika nyampe lagi umroh, lagi haji, ya, nyampe Madinah dikodok berapa solat? Oh 3 solat, kan lumayan 10 jam kan ya. Kalau umroh 10 jam. Saya pernah habis nyampe, ya sudah nyampe di Madinah jam 3 sebelum subuh. Ayo teman-teman kita nggak solat mulai dari duhur, asar, maghrib, kita kodok. Kenapa? Saya mengamalkan mazhab Syafi'i dalam hal solat ini. Tapi ketika saya tawaf, saya pakai mazhab Maliki. Kenapa? Karena kalau tawaf bisa saja kita bersentuhan. Jadi kodok saja, mau sholat duhur, asar, maghrib, subuh termasuk di kereta, ya kita sholat aja, jangan sampai ditinggal. Minimal kita laporan, ya Allah, saya sholat meskipun tidak bisa memenuhi syarat dan rukun, minimal DP ya. Absen dulu. Nanti kalau misalkan saya nyampe bisa memenuhi syarat dan rukunnya, tak ulangi. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan sholat lihurmatil wakti. Kalau mazhab yang lain sudah nggak perlu dikodok. Bahkan mazhab apa ya? Ada lagi mazhab yang nggak perlu sholat, nggak perlu dikodok. Nah kalau saya sampaikan di sini malah ini milih pendapat yang ini nanti repot. Ya, saya pakai pendapat yang nggak perlu sholat, nggak perlu dikodok. Makanya saya nggak sembarangan nyampaikan pendapat itu. Ya, saya ketika ceramah tak sesuaikan kepada jamaahnya. Ngomong masalah nikah, kalau di depan saya ada anak-anak muda, nggak saya sampaikan. Boleh nggak kawin lari? Padahal kan kawin lari boleh, caranya gampang biar sah. Cuma caranya nggak tak sampaikan. Kenapa? Bisa saja ini kawin lari ngawur ini nanti ini. Nggak perlu wali, caranya gampang.
Cuma tak lihat dulu, jamaah iki bahaya iki tak sampaikan iki. Bisa-bisa malah dipraktekkan sing salah ya ustadz. Oh, ustadz lo bilang boleh caranya kayak gini sah. Oh, repot. Gitu bagi. Wes terjawab belum? Apa yang kedua? Sudah ge. Ada lagi pertanyaan? Iki wes isrok ini. Sekarang isroknya jam 5 ya. Subuh banget sekarang pokoknya. Subuh ya. Subuhnya jam berapa? Setengah 4 lebih 10. Lumayan. Saya bangun ya agak malam banget ya. Ada lagi pertanyaan? Nanti dilanjut. Ini tayamumnya masih part 1 ya. Nanti ada part 2. Ada syarat-syarat tayamum. Kita kan ngikuti urutan yang ada di kitab Safinatun Najah. Ada part 2. Cara tayamum belum lah ya. Ini masih yang menyebabkan tayamum. Nanti cara tayamum ada 2 soalnya. Ada yang sampai siku, ada yang cuma sampai pergelangan. Itu nanti saya praktekkan. Tapi wes waktunya isyrok. Monggo tanya jawab dulu. Monggo bah. Salat. Nah, bagaimana dengan sholat jamak? Termasuk waktu sholat Jumat juga itu tayamumnya 2 bah. Kalau kita menganut mazhab Syafi'i, khutbah Jumat dan sholat Jumat itu tayamumnya berbeda. Kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi 1 kali aman. Saya sampaikan 1 kali tayamum selesai jamak sama duhur asar. Tapi kalau mazhab Syafi'i siapkan tanah di samping bah. Sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar 2 kali. Termasuk ketika khutbah Jumat. Khutbah tayamum sendiri, ketika sholat tayamum sendiri. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi 1 kali tayamum satset selesai. Gitu bah. Ada lagi pertanyaan? Wes cukup ya. Beri wes capek saya. Pertanyaannya wakeh gitu. Pertanyaannya membuat emosi lagi. Wah. Ya enggak lah, biar gak ngantuk, Nanti berikutnya tentang syarat-syarat tayamum dan cara bertayamum. Ini masih hal-hal atau perkara-perkara yang menyebabkan tayamum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.